Indra Syafri tetap tenang meski timnya mendapat kritik tajam setelah beberapa hasil kurang memuaskan di laga uji coba. Ia menganggap kritik sebagai hal yang wajar, terutama karena tim masih dalam tahap eksperimen sebelum menghadapi Piala Asia U20. Menurutnya, hasil uji coba bukanlah gambaran akhir, karena tujuan utama adalah menemukan kombinasi terbaik sebelum turnamen resmi dimulai. Ia juga meminta semua pihak memahami bahwa membentuk tim yang solid butuh waktu, proses, dan tentu saja dukungan dari semua elemen sepak bola Indonesia. Bagi Indra, uji coba bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tapi juga kesempatan untuk mencoba berbagai skema dan strategi. Ia terbuka terhadap kritik yang membangun, namun menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan tim pelatih. Meski mendapat banyak sorotan, ia optimis bahwa timnya akan tampil lebih baik saat kompetisi sesungguhnya berlangsung. Sebagai pelatih berpengalaman, Indra sudah terbiasa menghadapi tekanan dan kritik, baik saat menangani klub maupun tim nasional. Ia memahami bahwa ekspektasi terhadap timnas Indonesia selalu tinggi, terutama di level usia muda yang diharapkan menjadi generasi emas di masa depan. Namun, ia mengingatkan bahwa perkembangan pemain muda tidak bisa diukur hanya dari 1 atau 2 pertandingan. Proses pembentukan tim membutuhkan konsistensi dan evaluasi jangka panjang agar para pemain bisa mencapai performa terbaik mereka. Untuk itu, Indra mengajak seluruh pecinta sepak bola Indonesia agar tetap memberikan doa dan dukungan penuh bagi timnas U20. Ia percaya bahwa dengan dukungan moral yang kuat, para pemain bisa tampil lebih percaya diri dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Borussia Mönchengladbach mendapatkan tambahan amunisi berharga dengan kehadiran Kevin Dix. Kepindahan pemain serbabisa ini mendapat pujian langsung dari pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup. Menurutnya, Mönchengladbach sangat beruntung karena Kevin Dix memiliki 3 keunggulan utama yang akan sangat membantu klub barunya di Bundesliga. Nestrup menyebutkan bahwa Kevin adalah pemain yang setia, berdedikasi tinggi, dan sangat solid di lini pertahanan. Selama 3,5 tahun bersama FC Copenhagen, Kevin Dix menjadi bagian penting dari skuad utama. Ia menunjukkan fleksibilitas luar biasa dengan mampu bermain di berbagai posisi di lini belakang. Awalnya direkrut sebagai fullback, Kevin kini bisa dimainkan sebagai bek tengah maupun wingback. Karir Kevin Dix dimulai di Vitesse sebelum pindah ke Fiorentina pada 2016. Ia sempat menjalani masa peminjaman di beberapa klub seperti Feyenoord, Empoli, dan AGF Aarhus sebelum akhirnya bergabung dengan FC Copenhagen pada 2021. Bersama klub Denmark tersebut, ia meraih 2 gelar Liga Denmark berturut-turut pada musim 2022 dan 2023, serta memenangkan Piala Liga Denmark pada musim 2023. Pengalamannya di berbagai Liga Eropa membuatnya semakin matang sebagai pemain bertahan. Pada November 2024, Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung menjalani debut untuk timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang. Saat ini, ia memiliki nilai pasar mencapai 4,5 juta euro atau sekitar 76,5 miliar rupiah, yang mencerminkan kualitasnya sebagai pemain bertahan kelas atas. Patrick Kluivert menerima kabar baik menjelang laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain. Mads Hilger akhirnya pulih dari cedera yang membuatnya absen cukup lama sejak terakhir membela FC Twente melawan Olympiakos di Liga Eropa. Kehadirannya kembali menjadi angin segar bagi lini pertahanan timnas Indonesia, yang membutuhkan kekuatan penuh untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi. Pelatih FC Twente Joseph Oosting mengonfirmasi bahwa Mads Hilger telah pulih sepenuhnya dan siap kembali bermain. Bahkan, namanya sudah masuk dalam daftar pemain yang akan menghadapi Besiktas pada 31 Januari 2025. Oosting menilai kembalinya Mads sangat penting karena ia adalah pemain kunci di lini pertahanan Twente. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan performa tim yang sempat terdampak akibat absennya bek andalan mereka. Bagi timnas Indonesia, ini jelas kabar yang sangat positif. Mads Hilger baru saja menjalani debutnya bersama Garuda dan langsung menunjukkan kualitasnya sebagai bek tangguh. Dengan kondisi fisik yang semakin prima, peluangnya untuk kembali memperkuat timnas Indonesia semakin besar.
Patrick Kluivert tentu akan mempertimbangkan Mes dalam skema pertahanan tim, terutama menghadapi laga krusial di kualifikasi mendatang. Kembalinya Mes Hilger bukan hanya memperkuat lini belakang Indonesia, tetapi juga menambah kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan berat seperti Australia. Jika ia bisa segera beradaptasi setelah pulih dari cedera, Mes berpotensi menjadi pilar utama di jantung pertahanan timnas. Tiga pemain keturunan akan resmi menjadi warga negara Indonesia setelah dijadwalkan mengambil sumpah kewarganegaraan pada 8 Februari 2025. Mereka adalah Oleh Romeni, pemain senior yang diincar untuk memperkuat timnas Indonesia, serta dua pemain muda timnas U20, Dion Marks dan Tom Geispen. Kabar ini menjadi angin segar bagi pecinta sepak bola Indonesia yang berharap skuad Garuda semakin kompetitif di kancah internasional. Kepastian jadwal pengambilan sumpah ini diumumkan oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas dalam sebuah pernyataan di Kementerian Hukum. Dalam keterangannya, Supratman menyebutkan bahwa proses administrasi masih terus berjalan dan diharapkan tidak mengalami hambatan. Meski begitu, ia tidak secara langsung menyebut nama-nama pemain yang akan dinaturalisasi, namun menegaskan bahwa mereka sudah masuk dalam jadwal pengambilan sumpah. Saat ditanya mengenai Oleh Romeni, Supratman mengonfirmasi bahwa pemain tersebut memang akan menjalani proses akhir naturalisasi pada tanggal yang telah ditentukan. Ia juga menambahkan bahwa dua pemain muda timnas Indonesia U20 akan ikut serta dalam pengambilan sumpah pada hari yang sama. Dengan tambahan tenaga dari pemain keturunan ini, diharapkan timnas Indonesia bisa semakin solid, baik di level senior maupun kelompok umur. Kehadiran Oleh Romeni, Dion Marks, dan Tom Geispen menjadi bukti keseriusan PSSI dalam memperkuat skuad Garuda. Para penggemar sepak bola tanah air tentu menantikan bagaimana kontribusi mereka di lapangan setelah resmi menjadi WNI. Dengan jadwal pengambilan sumpah yang sudah ditetapkan, kini tinggal menunggu debut mereka bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini semakin menjadi sorotan di kancah internasional, termasuk dari media Cina. Banyak yang mulai menyadari bahwa skuad Garuda bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Perkembangan pesat di bawah asuhan Patrick Kluivert membuat banyak negara mulai merasa terancam, termasuk Cina. Timnas Indonesia yang dulu dianggap lemah kini menjelma menjadi kuda hitam yang berpotensi mengancam tim-tim besar Asia. Namun, reaksi dari media Cina justru menunjukkan rasa ketidaknyamanan terhadap kemajuan Indonesia. Media Cina Sohu terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia masih tim lemah dan bisa menjadi sasaran empuk di pertandingan mendatang. Mereka bahkan dengan percaya diri menargetkan kemenangan atas Indonesia saat bertemu di Juni nanti. Sikap meremehkan ini seolah mengabaikan fakta bahwa timnas Indonesia kini diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi berkualitas Eropa. Padahal, jika melihat performa terkini, timnas Indonesia sudah menunjukkan perkembangan pesat dengan hasil-hasil mengejutkan di berbagai pertandingan internasional. Kemenangan atas tim-tim kuat dan perbaikan dalam strategi permainan membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa lagi dianggap remeh. Bahkan beberapa tim besar Asia lainnya mulai memberikan respek atas perkembangan ini, berbeda dengan sikap media Cina yang masih meremehkan. Reaksi dari media Cina ini justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda kini punya kesempatan membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar tim lemah seperti yang disebutkan oleh Sohu. Dengan persiapan matang dan semangat tinggi, bukan tidak mungkin Indonesia justru bisa membalikkan prediksi dan memberikan kejutan besar di laga mendatang. Timnas Indonesia U20 sedang mengalami tren negatif setelah menelan 2 kekalahan beruntun di Mandiri Challenge Series. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan bagi tim yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U20. Meski begitu, pelatih Indra Syafri tetap optimis bahwa anak asuhnya bisa bangkit dan tampil lebih baik. Ia menilai bahwa hasil buruk ini menjadi pelajaran penting sebelum menghadapi lawan-lawan berat di Asia. Indra Syafri mengakui bahwa performa Garuda Nusantara masih belum maksimal dalam 2 pertandingan terakhir. Ia menyoroti beberapa kesalahan taktis yang menyebabkan tim kebobolan dengan mudah.
Dalam laga melawan Suriah, 2 gol yang bersarang ke gawang Indonesia terjadi akibat kesalahan sendiri. Meski demikian, ia tetap memuji kerja keras para pemain yang sudah berusaha memberikan yang terbaik. Evaluasi akan segera dilakukan agar tim bisa berkembang lebih baik ke depannya. Selain itu, Indra Syafri menilai kekalahan ini memberikan gambaran mengenai kualitas lawan yang akan dihadapi di Piala Asia U20. Ia mendapat informasi bahwa Suriah sebelumnya mampu menahan imbang Uzbekistan dalam laga uji coba. Menurutnya, ini menjadi sinyal bahwa tim-tim di Piala Asia memiliki level permainan yang sangat kompetitif. Berbicara soal persaingan di Piala Asia U20, Indra Syafri memastikan timnya akan mencari strategi terbaik. Ia menyadari bahwa Uzbekistan, salah satu lawan potensial di turnamen nanti, memiliki kualitas yang setara atau bahkan lebih baik dari Suriah. Oleh karena itu, tim harus pintar dalam menentukan taktik agar bisa mencuri poin. Dengan persiapan yang matang, Indra yakin timnas U20 bisa berbicara banyak di Piala Asia.